Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tadiaksa dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Novita dan rekan saya Astri dalam acara Podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nah, hari ini narasumber kita yaitu bapak kita sendiri, rekan kerja kita sendiri, Mbak Astri ya, yaitu Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Bambang Irawan SHMH. Selamat datang Bapak. Ya, selamat pagi Bapak Bambang. Selamat pagi semua untuk kita semua. Iya. Oh iya, Pak Bambang, ini sudah berapa tahun ini Pak jadi Kasidatun di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini? Kalau saya menjadi Kasidatun di Kejaksaan Bandar Lampung kurang lebih 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan ya. 6 bulan, ya. Terakhir menggantikan Ibu Rica ya. Ya, Bu Rika. Jadi perjalanan karir Bapak dari mulai CPNS nih Pak, sampai terakhir di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung itu sejak kapan Pak? Bisa diceritakan Pak? Oh ya, saya CPNS itu di Kejaksaan Tinggi Jambi itu tahun 2007. Kemudian PNS tetap di Kejati Jambi, tepatnya di cabang Kejaksaan Negeri Batanghari. Batanghari ya. Kemudian tahun 2014 saya dilantik menjadi jaksa, kemudian ditempatkan di Kejaksaan Negeri Tebo, tetap di Jambi juga ya Pak ya. Kemudian saya pindah menjadi jaksa fungsional kembali ke tempat awal di cabang Kejaksaan Negeri Batanghari. Putra Jambi bener ya, putra daerah ini ya. Putra daerah memang asli Jambi ya Pak ya? Asli Jambi. Asli Jambi ya. Kemudian dari jaksa fungsional saya diamanahkan menjadi kasih barang bukti dan barang rampasan di Kejaksaan Negeri Batanghari. Itu selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Iya. Kemudian berjalannya waktu, saya mendapat amanah menjadi kasih pitsus di Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Lampung Barat. Jadi mulai saya masuk ke Lampung itu di Lampung Barat. Iya. Kemudian dapat 2 tahun di Lampung Barat, saya diamanahkan menjadi kasih pitsus lagi di Lampung Selatan. Di Kejari Lampung Selatan. Kemudian selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, saya dimutasi menjadi Kasidatun di Kejari Bandar Lampung sampai saat ini. Masuk kelas 1 ya Pak ya? Alhamdulillah, promosi masuk ke kelas 1. Iya. Sudah banyak sekali berarti Mbak Novita ya pengalaman dari Pak Bambang. Iya dong. Ya, alhamdulillah. Ya, dari awal 2007 ya Pak ya, sekarang 2025, rentang waktu yang begitu sudah masuk dari ini loh ke kelas 1. Masuk cepat itu Mbak. Iya, alhamdulillah. Kalau begitu Pak, bisa Bapak jelaskan secara singkat tupoksi daripada bidang datun itu apa aja ya Bapak? Ya, berawal saya masuk di Kejari Bandar Lampung di Kasidatun, mindset saya awalnya sedikit kebingungan ya, karena background saya di tindak pidana khusus. Tapi setelah saya jajaki beberapa bulan, ternyata lebih unik dan lebih berkarya untuk di bidang datun. Lebih menantang. Karena kita harus banyak membaca undang-undang di bidang datun. Karena kan cakupannya luas. Kalau di bidang tindak pidana khusus, cakupannya hanya 1, Undang-Undang Tipikor. Iya, betul. Dan adapun tugas dan fungsi di bidang datun itu ada 5. Oh iya Pak. Yang pertama ada penegakan hukum, yang kedua ada bantuan hukum, yang ketiga ada pertimbangan hukum, kemudian yang keempat ada tindakan hukum lainnya, dan yang terakhir itu pelayanan hukum. Jadi luas ya Pak ya? Luas, cakupannya luas. Jadi dibutuhkan itu tadi yang kata Bapak, karya-karya, inovasi gitu ya Pak ya? Nggak bisa kita kalau di bidang datun hanya berpatokan dengan aturan. Nggak bisa, kita harus menambah wawasan. Karena yang pergaulan ya itu yang penting.
penting sekali. Iya, iya. Karena komunikasi dan hubungannya dengan stakeholder ya Pak Iya, ya. stakeholder dengan masyarakat. Betul. Jadi kita harus jalin komunikasi, koordinasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat. Iya, iya. Iya Pak, selama ini kan masyarakat ya pada umumnya kan hanya taunya jaksa penuntut umum ya Pak ya, JPU, Iya. JPU aja taunya. Mungkin banyak juga Pak yang nggak tahu apa sih Pak itu tadi yang kata Bapak ada JPN, Jaksa Pengacara Negara. Banyak loh Pak mungkin yang nggak tahu itu Pak. Iya. Apa itu Pak JPN Pak? Kalau di mata masyarakat ataupun stakeholder, Iya. itu emang belum banyak mengetahui di kejaksaan ada JPN. Iya, nggak tahu tadi. Nggak tahu Maksudnya mereka. jadi kata Bapak tadi kan melayani masyarakat. Iya. Mungkin ya mohon maaf ya. Ya sobat Adiaksa mungkin gimana sih mau melayani? Mungkin masyarakat aja takut mau Iya. ke kantor kejaksaan, apalagi mau minta pelayanan. Iya, Takut iya. lah Pak. Takut ya. Iya. Jadi Iya, jadi gimana Pak? jaksa pengacara negara itu jaksa yang diberi kewenangan khusus untuk mewakili negara dan pemerintah. Tapi dengan catatan harus ada legal standingnya yaitu surat kuasa khusus. Iya. Setelah ada surat kuasa khusus, barulah bisa dikatakan kita sebagai JPN, jaksa pengacara negara. Iya. SKK itu bisa berawal dari bantuan hukum, baik itu stakeholder, BUMN, BUMD, ataupun beberapa badan, tapi tetap di bawah naungan pemerintah. Kita nggak bisa ke swasta, itu kita nggak bisa. Lingkupnya tetap di pemerintahan. Kalau yang masyarakat langsung Pak, masyarakat langsung bisa nggak Pak? Kalau masyarakat langsung bisanya hanya pelayanan hukum, konsultasi hukum. Bisa langsung ke kantor Pak? Bisa. Ada ya Pak ya? Ada. Ada ruangannya ya Pak ya? Ada ruangan khususnya ya? Kita di Kejari Bandar Lampung memberikan ruang Iya. itu untuk konsultasi hukum gratis. Nah, gratis ya Pak Siapapun. ya? Gratis. Siapapun. Kita ada ruangan khusus, ruangan pelayanan hukum gratis. Kita buka setiap harinya di jam kerja tentunya ya. Jadi semua masyarakat di Kota Bandar Lampung gratis kita berikan pelayanan hukum. Nah, apakah pelayanannya itu hanya khusus mengenai datun saja atau boleh permasalahan apa aja Pak yang bisa ditanyakan oleh masyarakat ini? Oh, ya. Jadi kita tidak boleh membedakan masyarakat. Iya. Kita bebas menerima dan wajib memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Oh iya iya. Kita batasnya dalam memberikan jawaban terhadap masyarakat yang menanyakan konsultasi, kita sebatas analisa yuridis saja. Kita bebas, yang penting kita memberikan pelayanan hukum, baik itu masalah tindak pidana korupsi, masalah keperdataan, masalah tindak pidana umum, kita tetap berkewajiban memberikan pelayanan, tapi hanya sebatas analisa yuridis. Iya. Jadi dan tidak ada konflik of interest ya, Ya, Pak ya tidak, dengan kita nggak bisa. Dengan bidang lain ya Pak Ya, ya, nggak bisa. misalnya ternyata kok ini ada konflik dengan bidang Pitsus ataupun Pidum ya itu nanti juga agak nggak bisa ya Pak ya. Iya, jadi memang bisa memberikan pelayanan tapi juga ada batasnya ya Pak ya. Tetap kita memberikan pelayanan ada batasan-batasannya. Apabila ada masyarakat ataupun pihak terkait yang menanyakan masalah perkara tindak pidana umum yang sudah masuk dalam kategori penanganan perkara, tetap kita arahkan ke jaksa yang bersangkutan ataupun melalui kasih pidum. Kita tetap mengarahkan kepada yang menanganinya. Oke, berarti kembali ke tupoksi masing-masing bidang ya Bapak ya? Tetap kembali ke tupoksi masing-masing. Oke Pak. Kalau membahas tentang datun ini luas ya Mbak Novita ya, ternyata Luas cakupannya. sekali. Dan kalau tadi Bapak berbicara tentang datun itu harus berinovasi ya Bapak. Nah, di bidang datun Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini apa saja Bapak inovasinya? Oh, alhamdulillah sejak saya di sini banyak inovasinya. Itu yang pertama itu Smart Datun. Smart Datun. Smart Datun itu brandnya Smart Datun, itu sistem manajemen analisis rencana kerja tercepat. Wow. Menarik nih. Menarik banget.
inovasi ini sudah diuji juga, sudah saya seminarkan pada saat saya pendidikan P4 ya. Oh iya. Diklat kepemimpinan dalam memberikan aksi perubahan, saya membuat inovasi Smart Datun. Jadi intinya Smart Datun ini pelayanan hukum berbasis digital, dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat luas melalui jaringan internet. Dan setiap pengguna layanan berkonsultasi hukum, kami tim JPN dalam waktu 3x24 jam wajib memberikan jawaban. Sesuai dengan SOP kita dalam memberikan jawaban 3x24 jam. Melalui apa itu Pak? Melalui sarana internet. Internet ya Pak Internet. ya? Jadi masyarakat sambil makan di kafe, sambil tidur-tiduran di rumah, bisa konsultasi hukum gratis ke kita. Itu ada webnya atau ada? Ya, kita inovasinya berbasis aplikasi web. Aplikasi. Ya. Jadi kita harus download aplikasi dulu ya Bapak? Enggak, kita hanya buka di Google, Buka. ketik aja Smart Datun. Smart Datun. Smart Datun. Smart Datun. Smart Datun ini di seluruh kejaksaan se-Indonesia. Se-Indonesia ya? Cuman saya. Cuman Kejari Bandar Lampung kalau ketik Smart Datun hanya di Kejari Bandar Lampung. Jadi tidak perlu ditulis Smart Datun Kejari Balam enggak? Enggak perlu. Smart Datun gitu masih aja. keluar. Yang keluar tapi hanya Kejari Balam. Kejari Bandar Lampung. Dan Keren. kalau misalnya melihat nih Pak, respon masyarakat selama ini bagaimana Pak tentang Smart Datun ini? Alhamdulillah setelah inovasi kita launching, kami tim Datun terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat ataupun stakeholder bahwasanya Kejari Bandar Lampung ada inovasi pelayanan hukum berbasis digital. Alhamdulillah sebelumnya di Kejari Bandar Lampung untuk masyarakat pengguna layanan konsultasi hukum paling 1 bulan 1 orang, 2 orang. Tapi dengan adanya Smart Datun itu bisa 1 bulan lebih dari 5 orang. 10 orang. Inilah yang tadi saya sampaikan di awal tadi Ya, Pak ya. Mungkin kalau masyarakat mau datang ke kantor Ya. ada rasa takut, Takut. sungkan ya Atau Pak ya. jauh mungkin Pak Novita. Jauh Mm. betul. Udah deg-degan duluan karena iya. orang udah berpikirnya udah ya Banyak macam-macam. macam-macam. Tapi kalau dengan sekarang sudah menggunakan Internet digital, hanya butuh internet. orang pasti akan lebih cepat, lebih berani juga ya Pak ya untuk bertanya, untuk konsultasi. Oh luar biasa banget ya. biasa. Ini inovasinya Kasih Datun kita ini Ya, Pak Bambang ini. 4 jempol nih. Iya. Dan di aplikasi tersebut kita memberikan ruang untuk memberikan respon positifnya, kepuasan masyarakat. Jadi di aplikasi misalnya pengguna layanan tidak merasa puas, dia bisa memberikan aksesnya. Kita memberikan ruang untuk memberikan dampaknya terhadap aplikasi ini. Selain Smart Datun Pak, ada lagi inovasinya Pak? Ada, setelah Smart Datun kita juga ada inovasi Jaksa Sahabat Anak. Jaksa Jaksa Sahabat Sahabat Anak. Anak. Kenapa Pak? Kenapa yang dipilih Sahabat Anak? Jadi Nah, menarik nih. Iya. Kenapa nggak sahabat ibu-ibu, bapak-bapak, nah apa remaja, Iya. nah, sahabat remaja ya kan? Kenapa anak Pak yang dipilih? Jadi yang melatar belakangi saya membuat inovasi Jaksa Sahabat Anak, saya berawal mendapatkan informasi dari berita online bahwasanya ada anak yang dibuang oleh orang tuanya. Iya Pak, sekarang banyak sekali Anak-anak ya Mbak terlantar. Astri ya. Aduh banyak sekali, padahal para pejuang garis 2 banyak juga ya Pak ya menangis melihat betul sekali. berita-berita itu banyak sekali ya Pak ya pada dibuang-buang ya Pak ya. Jadi saya berpikir kalau anak ditelantarkan pasti akan berdampak jangka panjangnya tidak mendapatkan hak-haknya. Jadi dalam Jaksa Sahabat Anak ini kita memberikan ruang kepada masyarakat yang menemukan anak, tapi tetap melalui yayasannya. Oh Melalui iya, yayasan. iya, iya. Jadi kita juga dalam memberikan informasi kepada masyarakat
berawal kita mengundang seluruh lembaga LKSA di Kota Bandar Lampung. LKSA itu apa Pak? Lembaga Kesejahteraan Anak Oh, kesejahteraan anak. yang menaungi bidang anak-anak terlantar, anak panti asuhan. Jadi ada case-nya, permasalahannya, ada anak yang sulit untuk mendapatkan hak pendidikan. Ya. Karena apa Pak? Karena nggak ada legalitas Akte kelahiran. Nah, kartu keluarga Kartu gitu keluarga. ya. Itu ya Pak. Ya, Untuk- karena memang mau masuk sekolah semua butuh Iya. itu. Iya. dan juga untuk mendapatkan hak kesehatan. Betul BPJS. BPJS. Iya, betul. Jadi kita mendapatkan informasi di salah satu yayasan di Kota Bandar Lampung, itu Yayasan Busaina. Itu terdapat beberapa anak yang tidak ada walinya. Iya. Selaras dengan kewenangan kita di bidang datun, kita mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum mengajukan perwalian anak. Oh iya. Jadi anak-anak yang nggak ada wali, anak-anak terlantar itu kita bisa berdasarkan undang-undang kita mengajukan permohonan perwalian. Iya. Yang outputnya nanti anak tersebut dengan legalitas perwaliannya itu bisa mendapatkan hak kesehatan, mengikuti BPJS, mendapatkan hak pendidikan ke sekolah negeri. Mengajukannya kemana Pak? Itu prosesnya dari yayasan itu mengajukan bantuannya ke Dinsos, Dinas Sosial. Oh, Dinas Sosial. Karena yayasan ke kejaksaan itu belum bisa. Jadi yayasan ataupun LKSA mengajukan permohonan ke Dinas Sosial. Kemudian Dinas Sosial mengajukan surat bantuan hukum ke kita Kejari Bandar Lampung. Setelah itu dari baru kejaksaan. dibuatkan SKK, surat kuasa khusus dari Dinas Sosial dengan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Untuk nantinya menjadi dasar JPN di pengadilan negeri dalam proses persidangan. Jadi melalui Tetap persidangan ya Pak ya. Tetap harus sidang ya Pak ya, Ya. ke Pengadilan Negeri Negeri. Bandar Lampung Ya, ya. Pengadilan Negeri Bandar Jadi Lampung. benar-benar legal ya Pak ya. Ya, Iya. legal. Berkekuatan hukum tetap ya Pak ya. Ya, kita mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Iya. Dan kita sudah berhasil mengajukan 10 anak terlantar. 10 ya sudah ya. 10 anak terlantar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan inovasi ini sangat berdampak positif Iya. kepada masyarakat luas, yang mana kita tetap memperjuangkan hak asasi anak. Betul sekali. Betul sekali. Apalagi ada Hari Anak loh, Hari Anak, ya ya. kan? Oh, ada Hari Anak, ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Bener-bener anak Iya. Indonesia itu kan harus dilindungi ya. Harus kita lindungi. Iya, berdasarkan- kasihan sekali mau sekolah, mau membutuhkan perawatan nggak bisa nih Iya, kalau nggak ada akte kelahiran, nggak Iya. ada kartu keluarga. Jadi kartu keluarganya nanti kepala keluarganya dari panti asuhannya itu Iya. ya, Jadi, yayasannya ya, ya. ketua yayasannya Jadi, itu ya. nanti walinya itu pemilik yayasan. Yayasan. Tapi ini perlu diketahui juga oleh masyarakat luas bahwasanya perwalian ini hanya sebatas umur anak. Umur Umur anak. Setelah dia dewasa nanti seperti apa Pak? Sudah putus walinya, Putus walinya. Heeh. Jadi gimana Pak? hanya sebatas umur anak. Oh, Sesuai undang-undang Ya. anak ya. anak ya Pak ya. 0 Sebatas sampai 18 tahun. 12 tahun. Ini sangat penting kenapa? Selain mendapatkan hak pendidikan, hak kesehatan, kita juga mengetahui bahwasanya di Undang-Undang Perlindungan anak apabila berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh Betul. orang tua ataupun wali. Di undang-undang jelas mengatakan bahwasanya wali yang sah ataupun wali berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan adanya legalitas perwalian tadi, anak-anak yang tidak ada walinya itu bisa berhadapan dengan hukum dan didampingi oleh wali tersebut. Luar biasa. Basri Untuk diapresiasi. Iya bener, pasti tahu nggak? Pak Bambang ini ya sampai masuk sebagai jasa inovatif se-Indonesia loh. 3 nominasi loh.
Iya. Tepuk tangan dulu dong. Kan kemarin kita baru bulan lalu ya, September itu kan kita beringati hari lahir kejaksaan ya. Pak Bambang ini masuk 3 nominasi Jaksa Inovatif se-Indonesia. Selamat Pak Bambang. terima kasih, ya. Bisa diceritakan Pak gimana Pak perasaannya, dan kemarin Bapak terpilih itu atas inovasi apa Pak? Ya. Jadi alhamdulillah saya perwakilan dari Lampung ya, Iya. masuk ke dalam 3 nominator Adeksa Award nasional. Jadi yang menjadi pertimbangan tim Dewan Juri dalam menilai beberapa nominator, mungkin salah satunya saya, karena saya banyak inovasi. Tadi lupa saya jelaskan ada 3 inovasi lagi ya. Jadi yang pertama tadi Smart Datun, yang kedua Jaksa Sahabat Anak, yang ketiga Jaksa Sahabat Sosial, Jakasos. Kita menjadi sahabat Badan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga kita inovasinya Jaksa Sahabat UMKM. UMKM mungkin dari beberapa inovasi, makanya saya masuk ke dalam kategori Jaksa Inovatif dalam penegakan hukum. Wih, keren. Alhamdulillah juga Ikut bangga ya, karena perwakilan Lampung dan khususnya Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Ikut bangga Mas Tri. Iya. Jadi dari beberapa proses tahapan, dari diambil 10 besar setiap kategori, diambil 5 besar, dan yang terakhir diambil 3 besar. Alhamdulillah dari beberapa tahapan saya masuk ke 3 besar di seleksi tahap akhirnya. Iya. Kemarin menerima penghargaan ya Pak ya? Ya, alhamdulillah langsung kita- dari Pak Jaksa Agung ya? Ya, terima penghargaan 3 nominator di Jakarta kemarin. Jakarta ya? Iya. Masya Allah, keren. Iya Pak, tertarik loh. Tadi Bapak bilang juga sahabat UMKM. Iya. Nah, gimana? Bisa dijelaskan Pak? Jadi UMKM itu gimana nih? Karena kan UMKM di Bandar Lampung ini juga lagi pesat loh ini. Iya. Terutama kuliner ya. Kuliner, Nah, betul sekali. karena banyak para mahasiswa ini. Jadi ada pun yang melatar belakangi saya membuat inovasi Jaksa Sahabat UMKM. Kan sebagian besar pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung itu dari sektor ekonomi. Selaras juga dengan asa cita Bapak Presiden bahwasanya kita berkewajiban untuk mendorong, meningkatkan ekonomi kreatif. Ini selaras juga dengan program prioritas nasional. Jadi dengan dasar-dasar tersebut saya ciptakanlah inovasi Jaksa Sahabat UMKM. Jadi program Jaksa Sahabat UMKM ini kita mencermati beberapa permasalahan di lapangan. Misalnya ada UMKM ingin mendaftarkan label halal, Ya. sertifikat halal. Kita untuk mencegah terjadinya oknum-oknum punglinya. Kita juga mendampingi para UMKM, pegiat pelaku usaha dalam mendaftarkan merek dagang. Karena kan rata-rata UMKM ini kan belum mengetahui regulasi-regulasi terkait dengan perizinan. Jadi dikhawatirkan dimanfaatkan oleh oknum. Caranya Pak, caranya UMKM itu bisa didampingi oleh para JPN itu bagaimana Pak? Misal nih ada yang memiliki UMKM, pengen loh didampingi sama JPN, gimana itu Pak caranya Pak? Jadi kita bulan lalu kan sudah launching itu Jaksa Sahabat UMKM dengan program UMKM Mitra Adiaksa. Iya. Ini selaras dengan program Pak Kejaksaan Tinggi Lampung, bahwasanya kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya UMKM yang mendukung ekonomi kreatif. Jadi kita membuka layanan di Instagram Kejari Bandar Lampung. Oh, ada Instagram ya? Ya, bahwasanya yang ingin menjadi mitra, Iya. yang ingin UMKM pelaku usaha yang mau didampingi sama kejaksaan, kita buka layanannya. Kita ada DM grup ya? juga, ya. Ada DM atau gimana? Instagram ada, grup WA ada juga.
Ada ya? Iya, kita buat grup. Ada di link bio-nya ya? Ya, kita buat grup UMKM Bandar Lampung. Ada ya? Ya, di grup itu sudah mencapai hampir 350 pelaku usaha. Hampir 350 pelaku usaha, Iya. Sobat Adiaksa ya di Bandar Lampung ya. Wow, Masya Allah, keren sekali inovasinya Pak Bambang ini ya. Selama Bapak menjabat sebagai Kasidatun nih Pak, Iya, iya. penghargaan apa saja nih yang sudah diterima oleh bidang Datun Kejaksaan Negeri Bandar Lampung ini? Ya, dapat saya sampaikan bahwasanya kita di bidang Datun itu dapat beberapa penghargaan. Yang pertama kita bidang Datun terbaik se-Kejaksaan Tinggi Lampung. Yeay, Keren mantap. banget. Yang kedua, kita telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung terkait dengan perwalian anak. Kita juga mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Bandar Lampung sama terkait pendampingan kita terhadap perwalian anak. Ada juga kita mendapatkan penghargaan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung yang disampaikan oleh Bu Wali Kota juga bahwasanya kita melakukan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor pajak. Kemudian kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam melakukan pendampingan penerbitan sertifikat halal. Kita dapat penghargaan itu dan juga penghargaan beberapa narasumber kita dari beberapa stakeholder. Itu lebih dari 10 penghargaan kita dapatkan dari beberapa stakeholder yang telah kami JPN memberikan layanan hukum. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan khususnya saya dari Adeksa Award 3 nominator terbaik nasional. Keren sekali. Selain ini memang pimpinannya nih, Kasidatunnya yang inovasinya banyak, pasti didukung oleh kasubsidi yang keren Ya. dan para JPN yang handal ini ya. Karena nggak mungkin nih kalau nggak kerja tim ini ya. Betul sekali. Pastinya ini ya. Jadi harapan Bapak ke depannya untuk bidang Datun khususnya Bandar Lampung dan umumnya bagi Kejaksaan Negeri Kejaksaan Bandar Republik Indonesia itu seperti apa Pak? Jadi menurut saya nanti Kasidatun ini berlaku juga untuk Kasidatun dimanapun berada. Kita jangan hanya berpegang pada tugas dan fungsi pokok. Kita harus membuat ataupun menciptakan inovasi-inovasi kreatif untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. Itu pesan saya. Ini berlaku juga untuk rekan-rekan jaksa. Kita harus berinovasi dan jangan lupa dalam melaksanakan penegakan hukum tetap berdasarkan hati nurani. Seperti apa kata Pak Jaksa Agung, tegakkanlah keadilan berdasarkan hati nurani. Tidak ada di dalam buku. Makanya kita harus dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan hati nurani. Terima kasih banyak untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk sharingnya ya Pak Bambang hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Oke, ya, Sobat terima kasih. Adiaksa dimanapun berada, Masya Allah banget ya, hari ini kita sudah dapat ilmu, berbagi ya. Tadi ya kalau para pelaku UMKM tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, ada bisa bergabung Melalui UMKM Mitra Adiaksa. UMKM Mitra Adiaksa. Jangan lupa follow Instagram Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nanti di situ sudah ada ya Pak ya, di link bio-nya. Nanti bisa gabung. Juga ada juga Smart Datun. Nah, atau bisa juga datang langsung ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Di sini ada ruangan khusus bagi masyarakat Bandar Lampung yang akan konsultasi. Di sini ada para jaksa pengacara negara yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, siap melayani ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, bahwa di bidang Datun itu memang tidak bisa terpaku hanya pada satu aturan, namun kita harus banyak inovasinya.
dan bahwa dalam bekerja kita harus menggunakan hati nurani. Oke, terima kasih Sobat Adiaksa dimanapun berada. Sampai jumpa di podcast Kejaksaan Negeri Bandar Lampung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.